Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa syahidin wa tawfiqin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia hingga kita dapat berkumpul hari ini kembali untuk senantiasa menambah pengetahuan kita. Kemudian salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dengan darah, dengan harta, dengan jiwa beliau untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Seperti biasa, malam ini kita kembali pada pengajian. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka dengan melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu pada al-Masiyah yang dihadiri oleh Bapak Ustaz Ramdhani Yasin. Kepada Ustaz Yasin, waktu dan tempat dan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata la inna Allaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, para hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama Allah hingga akhirnya kita bisa menikmati jerih payah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta perjuangan para sahabat. Kembali kita lanjutkan materi kita tentang kaifiyat wudu atau sifatul wudu, tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada pertemuan yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada mencuci wajah. Maka pada pertemuan ini kita akan memulai dengan pembahasan mencuci kedua tangan kita. Bapak dan Ibu para hadirin rahimakumullah, dalam kitab atau buku himpunan putusan tarjih ini disebutkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan kita dapati sebuah ungkapan, "Tsummaghsil yadaika ma'al mirfaqain biddalki thalatha." Kemudian setelah mencuci wajah, maka cucilah kedua tanganmu sampai ke siku. Tapi yang dimaksud dengan ila di sini dalam ayat Al-Qur'an, ilal marafiq, sampai ke siku, itu artinya adalah siku juga bahagian yang harus dicuci. Kemudian di sini ada kata biddalki, dengan cara menggosoknya.
Jadi menggosok-gosok yang seperti ini. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam tata cara mencuci kedua tangan ini yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim, disebutkan bahwa seperti yang sudah kita sepakati dan sudah kita jelaskan dalam hadis ini, bahwa kalau kita berwudu dianjurkan atau disunahkan untuk menciduknya saja dengan tangan kita, mencelupkan tangan kita ke air wudu. Maka prakteknya sangat mudah sekali. Kita ambil air satu ini saja, ya, satu genggam tangan kanan kita, kemudian tumpahkan saja dia. Kalau sudah tumpah, maka gosoklah dari sini, digosok-gosok dari sini sampai ke siku, diputarkan sampai kemari, ya. Nggak boleh sampai sini saja. Ini harus sampai kemari. Kemudian setelah itu pindahkan ke bahagian depan, digosok-gosok kembali, dan jangan lupa di situ disebutkan wa khallil asabi', yaitu masukkanlah jari-jari kita yang kiri ke yang kanan supaya sela-sela jari kita ini terkena air wudu sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khallil baina asabi'. Sela-sela jari kita itu harus kita masukkan dengan jari-jari yang lain supaya jari-jari kita ini terkena air wudu. Terkadang kan orang kalau berwudu tangannya rapat seperti ini, kemudian tidak disela-selakan jarinya seperti ini, itu menyebabkan air tidak sempurna ke anggota wudu ini. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wailun lil a'qabi minan nar. Allah akan mengazab anggota wudu, atau Allah akan membakar anggota wudu yang tidak sempurna terkena airnya. Nah, maka dari itu hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita sampaikan bahwa cukup ambil satu air saja, satu genggam air, kemudian tumpahkan saja dan gosoklah dari bagian atas kemari sampai di sini, agak lebihkan sedikit. Bahkan kalau kita lihat di sini ada bahasa ma'italati ghuslihima, dilebihkan mencucinya. Jadi kadang boleh kita sampai ke setengah lengan, setengah apa ini? Ini apa namanya? Ya lengan, ya, atau sampai sini, nggak apa-apa. Walaupun perintahnya cuma sampai sini saja. Nah, ini perintahnya sampai sini saja. Tapi boleh kita lebihkan sampai ke tengah-tengah otot kita ini. Nah, nggak apa-apa. Karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Jadi Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya umatku, umat Islam, umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghurran. Ghurran itu artinya wajah mereka itu bercahaya. Muhajjalina min atharil wudu. Jadi anggota-anggota wudu mereka itu, wajah mereka, kemudian tangannya, kemudian kakinya itu mengeluarkan cahaya. Jadi wajah kita nanti di hari kiamat itu mengeluarkan cahaya, tangan kita ini semua mengeluarkan cahaya, semua anggota wudu kita mengeluarkan cahaya. Pokoknya semua anggota wudu kita. Kemudian hadis tersebut menyatakan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mau menambahkan cahayanya, maka silahkan ditambahkan. Ini artinya adalah kalau kita mau lebihkan di sini nggak apa-apa. Kaki juga sama. Kalau kaki itu kan perintahnya sampai ke dua mata kaki saja, ya, dua mata kaki itu dicuci. Tapi sekali-sekali boleh kita tambahkan sampai setengah betis kita cuci. Supaya apa? Supaya cahaya kita nanti itu, ghurran muhajjalinya itu, tahjil namanya, ya, cahaya-cahaya yang keluar dari anggota wudu itu bertambah, gitu dia. Mengamalkan hadis Nabi SAW ini, dan luar biasa memang di buku tarjih ini itu dianjurkan ternyata. Ya, jadi nanti mana tahu bapak-bapak atau ibu-ibu melihat ada orang berwudu, kadang dia basuh sampai sini. Seharusnya sini aja kan enggak bisa ini, ya.
Sampai sini dibasuh-basuhnya. Jangan disalahkan. Ya, kita harus berprasangka mungkin dia mengamalkan hadis Nabi yang barusan saya bacakan tadi. Tapi jangan dirutinkan. Nah, itu dia. Sekali-sekali boleh, ya. Jangan dirutinkan. Sama seperti mencuci kaki juga sama. Ya, mencuci kaki juga boleh sekali-sekali dinaikkan, dilebihkan dari mata kaki. Mengamalkan sunnah Nabi SAW yang disebut dengan istilah tahjil, yaitu itolah. Itolah itu artinya memanjangkan atau melebihkan dalam mencuci anggota wudhu kita. Nah, itu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa mencuci kedua tangan kita ini itu tidak harus dari ujung jari kemari. Tapi kita boleh memulai dari sini kemari juga nggak ada masalah. Nah, ini perlu kita sampaikan. Ya, ada hadis riwayat Daruqutni ternyata yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah berwudu memulai dari sini. Jadi disiram dari sini, kemudian digosok-gosok seperti ini, kemudian dimasukkan ke selanya dan dibalik ya seperti ini dan dibasuh lagi seperti ini. Jadi nggak ada masalah. Ya, kita mau dari atas kemari juga bisa, dari bagian sini juga bisa. Yang penting sempurna seperti yang saya katakan tadi. Karena tumpahkan. Kalau kiri juga sama. Ambil air, masukkan tangan kita ke dalam air, kemudian lepaskan saja, jatuhkan semuanya, kita gosok-gosok lagi seperti sampai kemari diputar, kemudian kita gosok lagi. Dan kalau kita pakai jam tangan atau pakai cincin ya, pakai cincin, pakai jam tangan, mungkin kita berwudu pakai cincin, pakai jam tangan nggak kita lepas. Kalau cincinnya ketat dia itu harus dibuka. Kalau jam tangan kita juga ketat dia itu harus dibuka juga. Karena kalau cincin kita ketat, jam tangan kita juga ketat dia. Nah, kalau ini kan masih bisa dinaik turunkan. Nah, itu mah nggak apa-apa, nggak dibuka, tidak masalah, tinggal dinaik turunkan saja. Yang penting harus kena, jangan sampai cincin itu menghalangi air wudhu kita, dan jangan sampai jam tangan itu juga menghalangi air wudhu kita. Lakukan yang kanan 3 kali, ya. Kemudian yang kiri juga 3 kali. Kalau kita pakai wudhu pakai keran juga bisa. Ya, memang sebutan yang paling enak itu tampung aja, buka keran sedikit, tampung aja di sini, tuangkan. Seperti yang saya katakan tadi, lakukan itu sebanyak 3 kali, insya Allah sudah sempurna tata cara berwudhu kita pada mencuci kedua tangan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini ada disinggung seperti yang saya katakan tadi, yaitu dengan menggosok-gosokkannya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, al-ghuslu itu artinya mencuci. Yang namanya mencuci itu harus digosok. Kalau tidak digosok itu namanya bukan mencuci tapi menyiram. Beda. Maka dari itu, apabila seseorang berwudu, biasanya ini dia wudu pakai gayung atau pakai keran gitu kan, dibuka kerannya cuma digini-ginikan aja tangannya, dipegang pun enggak, digini-ginikan pun enggak, cuma maka itu wudunya tidak sah. Ya, kita pastikan wudunya tidak sah, harus digosok-gosok. Itu dia. Kenapa kita katakan wudu seperti ini tidak sah? Karena yang pertama 2 alasannya. Yang pertama, tidak mencakup makna ghuslun. Ya. Tidak mencakup makna mencuci gitu. Sementara perintahnya adalah mencuci, bukan menyiram. Gitu dia. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita katakan tidak sah wudunya? Karena ketika seseorang hanya sekedar menyiram-nyiram begini saja tanpa menggosok-gosoknya, sudah pasti ada anggota wudu yang bagian tangan ini yang tidak terkena air wudu. Maka itu menyebabkan wudunya tidak sempurna dan wudunya tidak sah. Hal itu terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat berwudu. Kemudian setelah berwudu dia sholat. Ketika dia sholat, maka disebutkan dalam hadis itu Nabi SAW melihat di ujung tumitnya, tumit kakinya, maudhi'u dhufrin, ya, kira-kira selebar kukuy lah dia, nampak kering dia, tidak kena air gitu. Ujung tumitnya itu, kalau kita baru
cuci kaki itu kan pasti basah semua. Kalau ada anggota wudu yang tidak kena, pasti nampak kering dia. Kira-kira selebar kuku ini. Maka setelah dia sholat, Nabi SAW mengatakan, irji wa tawaddu wa salli. Kembali kamu berwudu, ulangi wudumu dan ulangi sholatmu. Karena wudumu dan sholatmu tidak sah. Gara-gara apa? Gara-gara ada satu tempat dari anggota wudunya itu yang selebar kuku tidak terkena air. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul ya. Kalau tangan terkadang masih orang banyak yang menggosok-gosoknya. Tapi paling parah itu biasanya paling banyak adalah kaki. Karena orang malas nungging-nungging, malas jengking-jengking dia. Ya, malas tunduk dia. Ya, akhirnya apa? Hidupkan keran kencang-kencang, keras-keras, ya, sebanyak mungkin airnya, kemudian kakinya cuma putar sana putar sini, putar sana putar sini saja kakinya. Itu sudah pasti wudunya tidak sah. Itu harus kita hindari ya, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi, itulah tata cara mencuci kedua tangan kita. Lakukan. Kalau di sini disebut dengan bahasa wabda bil yumna, mulailah dari yang kanan. Nah, seperti hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Kalau kamu berwudu, maka mulailah dengan yang kanan. Sesuai dengan hadis Aisyah juga. Aisyah pernah menceritakan bahwa kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi itu selalu membiasakan yang kanan ketika pakai sendal. Jadi pakai sendal kanan dulu. Ya, kalau masuk masjid juga kanan dulu, keluar masjid kiri, kalau masuk WC kiri ya. Jadi Nabi itu membiasakan memulai sesuatu dengan yang kanan. Pokoknya kalau yang pasang-pasangan dia, itu dahulukan yang kanan. Kemudian kalau bersisir juga Nabi yang kanan dulu. Nah, ini bapak-bapak kalau bersisir kanan dulu pak, kanan dulu, baru ke kiri. Itu sunnah Nabi. Bersisir itu kan kebutuhan, itu bukan ibadah. Tapi kalau kita bersisir ikut tata cara bersisir Nabi, kita berpahala ketika bersisir. Sama pakai sendal. Pakai sendal itu kan kebutuhan, bukan ibadah. Tapi kalau kita pakai sendal seperti pakai sendalnya Nabi, kanan dulu, maka kita akan dapat pahala. Nah, jadi berhitung ibadah, itulah yang disebut dengan ibadah mahdhah, ghairu mahdhah ya. Kemudian dalam hal bersuci, Nabi kalau bersuci selalu mendahulukan yang kanan. Tapi perlu kita sampaikan bahwa mendahulukan yang kanan ketika kita berwudu atau mandi janabah atau mandi wajib, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi janganlah kita mendahulukan yang kiri baru yang kanan. Cukuplah kita itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, setelah kita mencuci kedua tangan, maka kita mencuci atau membasuh. Kalau kepala ini bahasanya bukan ghuslu tapi mashu. Kalau dalam Al-Quran wamsahu ya, masaha. Mashun dalam bahasa Arab itu artinya adalah membasuh. Kalau tadi ghuslun mencuci, beda antara membasuh dengan mencuci. Kalau mencuci itu harus banyak airnya dan digosok-gosok. Tapi kalau mashu, airnya itu tidak harus banyak. Dia sekedar membasahi saja dan sekedar mengusapnya saja, nggak perlu bolak-balik. Makanya membasuh kepala itu cuma sekali, nggak perlu 3 kali. Kenapa? Karena dia bukan mencuci, tapi membasuh. Ini rahasia. Nanti kalau ada nanya, kenapa kita semua kumur-kumur 3 kali, masukkan ke dalam hidung 3 kali, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan juga 3 kali, kaki juga 3 kali. Pas kepala kok cuma sekali. Kenapa bisa begitu? Jawabannya tadi, karena kepala ini, rambut kita ini bukan dicuci, tapi sekedar dibasahi dan dibasuh saja. Yang namanya membasuh kan nggak perlu sampai bersih, nggak perlu sampai basah semua, nggak. Namanya sekedar membasuh. Tapi kalau mencuci, itu baru diulang-ulangi. Kenapa? Supaya dipastikan bahwasanya yang kita cuci itu sempurna. Ah, itu dia. Ya, jadi didukung juga oleh hadits Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu menceritakan bahwasanya
ketika dia melihat Nabi berwudu, ketika Nabi membasuh kepala, maka disebutkan wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Apa arti wahidah? Wahidun, satu. Jadi Nabi itu membasuh kepalanya cuma satu kali. Ini yang jadi rujukan bagi kita semua bahwa membasuh kepala itu berbeda dengan mencuci. Kalau mencuci masing-masing 3 kali, membasuh cukup sekali. Nah itu dia. Nah bagaimana tata caranya? Ya, bagaimana tata cara membasuh kepala ini? Kalau di sini disebutkan bi imraril yadaini min muqaddamihi ilal qafa. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW itu disebutkan ketika membasuh kepala disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi. Ya, Nabi memulai dari bahagian depan kepalanya. Tsumma dhahaba bihima ila qafa. Kemudian ditarik ke belakang sampai ke qafa. Qafa itu artinya adalah pertengahan leher. Jadi dari sini, Pak, di tempat tumbuh rambutnya yang biasa tempat tumbuh rambut kita itu di mana? Sini dua-dua tangan kita taruh di sini, kemudian tarikkan ke belakang sampai ke pertengahan leher kita. Kemudian tsumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian dibalikkan lagi ke tempat semula di mana beliau memulai membasuhnya. Sampai sini lagi. Jadi dari sini balikkan lagi kembali. Nah, itu dia tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika membasuh kepala. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu bahasanya wamsahu biru'usikum, ya, basuhlah kepala. Perintah Allah itu bukan basuhlah rambut, tapi basuhlah kepala. Ini ayat dipahami bahwa yang kita basuh itu adalah seluruh kepala kita, maka dari depan sampai ke belakang. Dari sini batallah, salahlah, ya, salah, ya, tidak tepat apabila berwudu hanya sekedar membasahi rambut. 1, 2, 3. Salah. Kenapa? Karena perintahnya bukan membasahi rambut, tapi membasahi apa? Kepala. Ini kan kepala kita ini semua. Nah, maka dari itu jangan ada lagi yang berwudu, ya, ambil air sedikit sini, terus usapkan sedikit. 1, ambil lagi, 2, 3. Nah, itu tidak ada dalilnya. Tadi sudah kita katakan bahwa Nabi itu disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib membasuh kepala cuma 1 kali. Maka ketika beliau membasuhnya 1 kali, itu langsung diseluruhkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau wanita, nah, itu tidak perlu dibalikkan ke depan lagi, ya, karena rambutnya kan panjang. Lalu balikkan lagi, kan berantakan rambutnya. Kalau wanita sampai di belakang sini saja, udah cukup. Nggak usah dikedepankan lagi, ke belakang aja. Kalau laki-laki karena rambut kita pendek, dari sini sampai kemudian dikembalikan lagi ke depan. Itu tata cara membasuh kepala kita, rambut. Kemudian hadirin rahimakumullah, sekali lagi saya sampaikan bahwa karena bahasanya mashu, membasuh, maka kita tidak butuh banyak air. Kita hanya butuh untuk membasahi tangan kita saja. Jadi basahi tangan kita ini, jangan ditampung air, taruh kemari, enggak. Itu salah besar. Tidak perlu ditampung air. Kita cuma disuruh untuk membasahi saja, basahi tangan kita. Kemudian lakukan seperti yang kita sebutkan tadi, membasuhnya dari mulai depan sampai ke belakang. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, beliau memasukkan ini jari telunjuknya ini ke dalam telinganya, ya, bi isba'i as-sabbahataini, ya, dengan kedua jari telunjuknya yang 2 ini dimasukkan ke tengah-tengah telinga, lubang telinganya. Kemudian ibham, ini namanya ibham dalam bahasa Arab. Wa masaha dhahira udhunaihi bi ibhamaihi. Kemudian Nabi SAW membasuh bahagian luar telinga. Nah, di bagian luar telinga dengan jempolnya. Jadi dari sini dibasuh sampai habis. Udah, begitu saja tata cara membasuh kepala dan membasuh telinganya Nabi SAW ketika beliau berwudu. Dan antara membasuh kepala
dan membasuh telinga. Itu banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan bahwa membasuh telinga itu tidak perlu mengambil air lagi, tidak perlu dibasahi lagi tangannya. Itu langsung sisa air dari membasuh kepala yang masih ada nempel di tangannya itulah yang beliau gunakan untuk membasuh telinganya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir sekali lagi kita praktekkan bahwa dari sini kita mulai tarik ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, dan langsung saja masukkan ini ke dalam telinga kita dan putar ini bagian luar kita ini, jempol kita ini untuk mengusap daun telinga kita. Lakukan itu 1 kali, tidak perlu seperti yang banyak dilakukan oleh orang, ambil air 1, ambil lagi 2, 3, kadang pun cuma megang gini-gini tok aja. Ya, masukkan ini ke dalam, kemudian diapakan. Boleh juga ininya kita bersihkan sekalian juga nggak ada masalah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena yang butuh dibasuh itu bukan bagian yang dalam, tapi yang luar. Itu yang butuh dibasuh. Makanya ini gunanya untuk di sini saja. Nah, itu tata cara membasuh kedua telinga. Kemudian yang terakhir, ya, sifat wudu. Yang terakhir adalah membasuh kedua atau mencuci. Kalau ini bukan membasuh lagi, kembali kepada mencuci kedua kaki. Ya. Wa arjulikum ilal ka'bain. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa cucilah kedua kakimu sampai ke mata kakimu. Al-ka'bain itu artinya adalah mata kaki. Nah, bagaimana tata caranya? Seperti yang kita jelaskan tadi, hadirin rahimakumullah, bahwa al-ghuslu itu artinya adalah mencuci dengan cara menggosok-gosoknya. Maka kita pastikan bahwasanya ketika kita mencuci kaki kita harus betul-betul menggosoknya. Yang gampang itu ya silahkan siram dari mana, dari sini juga boleh atau dari sini juga boleh. Kalau kita siram dari sini, gosokkan aja kemari ke bawah, terus dimasukkan ini ke sela-sela kaki kita. Kemudian jangan lupa Pak, ini yang paling penting, telapak kaki kita itu digosok-gosok seperti ini. Sampai di sini, tarik ini sampai kelewat ke mata kaki, gosok. Kemudian setelah itu balikkan kemari. Dah, inilah dia caranya. Ya, kalau kita mau dari ujung siram dari sini, dari bawah juga bisa. Dari sini yang pertama kita gosok-gosok betul, tarik kemari, dan kemudian putarkan lagi, gosok-gosok, dan jangan lupa masukkan ini ke sela-sela jari kita. Lakukan itu masing-masing 3 kali, kanan dan kiri, dan pastikan bahwasanya ujung tumit kita itu semuanya basah. Semuanya harus kita basuh. Pokoknya ini yang paling penting, belakang ini jangan lupa ya. Dari sini ini. Kita bisa dari sini juga boleh seperti ini sampai kemari. Enggak apa-apa, memang agak repot ketika mencuci kaki ini, terutama orang yang sudah sudah agak sedikit ya rematik, ulu-ulu ini sakit gitu kan. Makanya kalau di di Arab Saudi itu rata-rata tempat wudhu itu dibuat itu di depannya tempat duduk. Jadi orang enak, nggak sulit ya, nggak nungging-nungging, nggak nunduk-nunduk kan. Kadang orang tua untuk kan payah kan, sambil menunduk sambil mengangkat kaki satu gitu. Kalau kita masih kuat, masih sehat, masih muda gampang, tapi orang-orang yang sudah tua sulit. Maka ya nggak ada salahnya kalau kita itu ya tempat-tempat, mana tahu nanti ada pembangunan tempat wudhu yang baru, kita buat itu berapa tempat ada duduknya. Kalau sekarang di masjid-masjid besar kan sudah mulai dibuat itu supaya kita enak wudhu itu. Kita sambil duduk, kita bebas untuk mencuci tangan kita, kemudian kaki kita sempurna. Itu juga perlu diperhatikan. Karena kesempurnaan wudhu ini sangat mempengaruhi kesempurnaan sholat. Sampai-sampai tadi Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengulangi sholat gara-gara ada ya selebar kuku inilah anggota wudhu yang tidak terkena air, tidak tercuci, maka dikatakan oleh Nabi SAW untuk ulangi wudhunya dan ulangi sholatnya. Jadi itulah dia tata cara wudhunya Nabi SAW. Lakukan mencuci kaki itu kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Kemudian setelah itu selesailah wudhu kita. Ya, selesailah wudhu kita. Tapi ada lagi salah satu ajaran Nabi SAW setelah beliau berwudhu, maka beliau membaca doa setelah berwudhu. Ya, membaca doa setelah berwudhu sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Dia sebutkan
Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbihul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja di antara kalian, ya kita semua, berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, bahasanya itu, menyempurnakan wudu. Nanti kalau ada yang tanya, Ustaz, wudu yang sempurna itu wudu yang bagaimana? Wudu yang sempurna itu adalah wudu yang rukunnya terpenuhi, wajibnya terpenuhi, dan sunnah-sunnahnya terpenuhi. Jadi semua praktek wudu yang kita ajarkan dari awal sampai selesai dari itu, itulah wudu yang sempurna. Contoh sunnah wudu itu apa? Mengulangi 3 kali. Itu sunnah wudu. Kalau kita wudu cuma sekali saja, artinya mencucinya ya. Mencuci anggota wudu itu 3 kali. Kalau kita sekali aja sah wudunya, tapi nggak sempurna. Gitu dia. Jadi kata Nabi, siapa saja di antara kalian berwudu, kemudian wudunya wudu sempurna, setelah itu ngapain? Membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada tambahan wahdahu la syarikalah. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu aja. Apa yang kita dapat? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Allah bukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8 itu. Kan 8 pintu surga itu Allah bukakan untuk kita. Artinya apa? Nanti di hari kiamat, semua pintu surga yang 8 itu Allah bukakan untuk kita. Nanti Allah bilang apa? Kamu mau masuk dari pintu yang mana saja, silahkan. Kan luar biasa. Jadi wudu itu, keutamaan wudu pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Dan salah satu keutamaan berwudu ini adalah membuka peluang untuk masuk surga. Nah, ini salah satu amalan yang membuat kita itu mudah masuk surga adalah berwudu. Tapi dengan syarat tadi, wudunya sempurna. Setelah wudu baca doa setelah wudu. Nah, sekarang tinggal tambahan, kan ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tambahan itu sahih atau tidak? Kalau kita rujuk kepada buku tarjih ini, maka tidak ada tambahannya. Tidak ada. Tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin itu hanya ada dalam hadis riwayat Tirmidzi saja. Tadi saya coba cari beberapa pendapat ulama tentang itu. Ternyata ada salah seorang ulama kita yang yang berkecimpung dalam dunia hadis, yaitu Ibnu Hajar Asqalani. Beliau mengatakan bahwasanya yang meriwayatkan hadis ini cuma Tirmidzi saja. Maka untuk kesahihannya ini perlu dikaji ulang hingga akhirnya tidak kita pakai. Jadi nggak usah dipakai. Ya, karena cuma satu. Hadis yang lain tuh, riwayat yang lain juga nggak ada. Baik itu beberapa perawi yang lain ataupun hadis yang serupa dengan itu maknanya juga nggak ada. Maka untuk mencari aman saja, kita cukup membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai situ saja. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, ini perlu saya sampaikan bahwa membaca doa ini tidak pernah disebutkan dalam hadis Nabi membacanya sambil mengangkat kedua tangan. Apalagi sampai menghadap kiblat. Misalnya selesai wudu kemudian menghadap kiblat, berdoa, mengangkat tangan, membaca ini, itu tidak ada hadisnya. Artinya adalah bahwa kita bacanya itu bebas, bisa sambil berjalan pun nggak apa-apa. Pokoknya selesai wudu. Hanya saja dipastikan ketika kita berwudu di kamar mandi, ya, yang ada WC-nya terutama, maka jangan dibaca ini. Nanti ketika sudah keluar dari kamar mandi baru baca ini, ya, supaya kita tidak masuk dalam kategori menyebut nama Allah di dalam kamar mandi.
Ya, jadi yang ingin saya sampaikan tidak harus menghadap kiblat. Kemudian juga sebetulnya wudu juga, ya, wudu juga itu tidak ada keharusan menghadap kiblat. Nah, ini ya. Wudu itu juga tidak ada keharusan kita menghadap ke arah kiblat. Dan wudu itu juga membaca doa wudu juga tidak setelah wudu, artinya tidak juga ada anjuran untuk menghadap ke kiblat. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk membacanya, yang penting kita baca. Jadi kalau kita lihat bacaan wudu Nabi SAW ini itu hanya ada dua, ya, sebelum wudu dan sesudah wudu. Sebelum wudu hanya ada bismillah, itu aja. Adapun nawaitu wudu adalah fil haditsil asgharillahi ta'ala, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwa itu bukan hadis Nabi. Lapas niat itu bukan hadis Nabi, maka tidak perlu kita amalkan. Itu bukan hadis Nabi, tapi itu hanya aqwal beberapa ulama-ulama saja, ya, yang mencoba untuk mengajarkan kira-kira bahasa niat itu seperti ini. Tapi sekali lagi lapas niat itu tidak perlu karena tidak ada tuntunannya. Kemudian yang kedua, bahwa doa Nabi itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai situ saja. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW, hadis dari Utsman bin Affan ketika beliau mempraktikkan wudu Nabi. Nabi SAW berkata, "Man tawaddoa nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ada tambahan malam yuhdits. Nabi mengatakan siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ya, dari mulai yang kita ajarkanlah semua itu, ya. Seperti itulah wudu Nabi yang kita pelajari tadi. Kemudian tsumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Salat apa 2 rakaat? Salat wudu. Ya, salat sunnah wudu seperti yang kita bahas kemarin, Bilal bin Rabah itu mengamalkan salat sunnah wudu yang akhirnya dia sudah dikabarkan masuk surga gara-gara rajin salat sunnah wudu. Kemudian kata Nabi SAW, malam yuhdits, selagi dia tidak menghayal dalam sholat. Nah, jadi sholatnya jangan ngayal. Saya kasih contoh sholat menghayal itu bagaimana. Kalau kita sholat, sudah dalam sholat, kita memikirkan sesuatu yang akan kita kerjakan setelah sholat, di dalam sholat, itu namanya menghayal. Habis ini kita ngapain? Mungkin kita mau undangan, kita mau pergi, kita mau kemana, ajak siapa, nelpon siapa, jam berapa janjiannya. Itu namanya menghayal dalam sholat, ya. Itu kalau terjadi nggak dapat keutamaan ini. Tapi hanya ada tapinya. Kalau dalam sholat, begitu kita sholat, kita sedang membaca, tiba-tiba kita teringat sesuatu yang tadi lupa, itu namanya bukan menghayal. Itu disebut dengan istilah bisikan setan. Beda dia. Berarti kita diganggu oleh setan. Jadi bedanya antara sholat tidak khusyuk gara-gara diganggu setan dengan sholat tidak khusyuk gara-gara menghayal. Bedanya mana? Kalau menghayal, kita pikirkan sesuatu apa yang akan kita kerjakan setelah sholat. Itu namanya menghayal. Rata-rata gitu. Tapi kalau gangguan setan, setan itu mengingatkan sesuatu yang lupa. Ah, itu kan sering kita kan, ketika sholat, ingat, oh di situ tadi lupanya. Ah, gitu. Oh iya belum ini, oh iya belum itu. Itu setan punya kerja. Kalau setan punya kerja, kita kalau diganggu oleh setan gara-gara diganggu setan, kemudian kita tidak fokus sholatnya, ini masih dapat keutamaan ini yang akan kita sebutkan. Tapi kalau kita menghayal, kita pikirkan nanti apa segala macam, maka itu mengganggu, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa yang berwudu seperti ini, seperti wuduku, kemudian sholat 2 rakaat dan dia tidak menghayal, maka apa yang dia dapat? Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ada waktu kira-kira 8 menit. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Ya, silakan Pak. Kalau kita berwudu itu Ustaz, ada timbanya tak ada efek. Celupkan kan Pak? Baik, dari awal kita sudah jelaskan bahwa hadis dari Utsman bin Affan Bukhari Muslim disebutkan pertama kali kita wudu
pertama kali kita mau wudu itu disunahkan untuk menuangkan air yang ada di ember ke tangan, kemudian cuci loh 3 kali. Tuangkan. Kalau sudah 3 kali kita cuci, baru kita celupkan. Berarti ini sunnah. Bukan dilarang lagi, bukan nggak boleh lagi, tapi sunnah Nabi. Ya, celupkan. Syaratnya 1 ya. Sebelum dicelupkan, tuang dulu airnya ke tangan kita cuci. Pastikan, karena dalam hadis Nabi juga disebutkan seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau kamu bangun tidur, maka jangan kamu celupkan tanganmu ke dalam air yang kamu gunakan untuk wudu sebelum kamu cuci 3 kali. Kenapa? Karena kamu nggak tahu tanganmu waktu tidur di mana ini tanganmu. Kan gitu dia, ya. Allah. Jadi sunnah, Pak. Kalau kita wudu pakai gayung, celupkan aja. Itu lebih bagus, lebih hemat seperti yang kita praktekkan. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain, silakan. Segera, Pak. Itu tadi Ustaz yang berwudu yang tadi cuma digini-ginikan atau kaki-kakinya diginikan, kita tahu persis Ustaz. Dan itu memang tidak sah Ustaz. Lalu kita dia menjadi imam Ustaz. Macam mana wudu? Oh, kasih tahu, Pak. Nanti rugi sholat kita, Pak. Harus kasih tahu. Harus kasih tahu. Ini kewajiban kita. Ketika kita tahu betul bahwasanya wudunya seperti itu dan dia jadi imam, kita harus tegur. Kalau kita kita tegur dia, itu tanggung jawab kita bersama, sholat kita nanti bisa nggak diterima oleh Allah SWT. Karena imam itu supir kita. Tahu, tapi dengan cara yang baik ya, jangan dimarah-marah. Nggak sah wudu kau itu. Mana kau wudu? Jangan gitu bahasanya. Tapi saya kira kan semua yang ada di sini sudah paham. Jadi insya Allah nggak terjadilah itu ya. Silakan, Pak. Apa itu? Membasuh tubuh kepala. Memang di sini sebetulnya ada. Tadi mau saya singgung tapi saya kira tidak terlalu penting karena ini berkaitan dengan imamah. Imamah itu artinya sorban. Sorban. Beda sorban dengan peci, Pak. Kalau sorban itu payah, kalau dibuka makainya lama dia. Iya. Kalau wanita itu hukumnya sama seperti membasuh sorban. Jadi ada hadis dari Ummu Salamah disebutkan bahwa ketika beliau berwudu, ini istri Nabi ya, Ummu Salamah ketika beliau berwudu, kemudian karena wanita itu kan sulit membuka jilbabnya segala macam, maka diambillah air, tapi dibasahi tangannya saja. Ya udah diusapkan aja ke belakang, udah selesai. Kalau memungkinkan memasukkan tangannya ke telinganya dibasuh. Kalau enggak juga enggak apa-apa, karena membasuh telinga hukumnya sunnah. Basuh telinga ini itu hukumnya sunnah. Ya, tapi kan mudah ya bagi wanita tinggal masukkan ke dalam himarnya atau jilbabnya. Jadi dari sini aja, Pak. Udah, sekali aja. Sama seperti kalau kita terkena, misalnya kita pakai perban di sini kan. Kita pakai perban di sini atau di sini ya. Misalnya di sini kan pakai perban. Ini semua dibasahi, dicuci, digosok-gosok bagus-bagus pakai air yang banyak. Tapi kalau di sini 1 kali saja. Diusap 1 kali saja. Itu namanya kalau misalnya ada perban atau apa. Gitu ya. Allahu a'lam. Yang lain silakan. Ya. Menghayal. Jadi menghayal itu apakah membatalkan sholat? Jawabannya tidak membatalkan sholat. Selagi bacaan kita itu benar. Jangan sampai ketika menghayal kita lupa kalau kita nggak baca Al-Fatihah, tapi ayat ini lompat-lompat, atau kita nggak ruku, atau sujudnya cuma sekali, itu membatalkan. Tapi kalau sekedar menghayal ketika sholat, tidak fokus, tidak khusyuk, itu hanya mengurangi nilai pahala saja. Itu yang disebut dengan tidak sempurna sholatnya. Sah dia, tapi tidak sempurna. Nah, ini yang disebut dengan al-khusyuk fis shalah, khusyuk dalam sholat. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita mau khusyuk dalam sholat, kunci utamanya itu adalah, ini dia yang paling penting, kita harus tahu apa arti dan makna yang kita baca. Kalau kita nggak tahu apa arti dan makna yang kita baca, maka kita tidak bisa fokus sholat. Maka betul-betul kita harus pahami, hafal betul arti surat Al-Fatihah itu, betul-betul hafal. Apa arti Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim itu artinya apa? Jadi ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, pikiran kita itu memikirkan Maha Suci Allah yang telah menciptakan alam semesta. Pikirkan alam semesta ini segini besar, Allah yang ciptakan. Gitu caranya. Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Bayangkan kasih sayang Allah sama kita, kita sehat, kita dapat rezeki, kita bisa hidup, kita lapang kehidupan kita, ke situ larinya. Malik Yaumiddin, yang merajai nanti hari kiamat. Pikirkan hari kiamat. Makanya orang yang khusyuk dalam salat, dia tidak akan mau cepat-cepat dia baca. Karena kalau cepat-cepat dia baca, dia akan kesulitan untuk memikirkan apa yang dia baca. Ketika sujud, kita baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Harus tahu itu. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan mengagungkanmu atau memujimu, Allahumma ighfirli, ampuni dosa-dosaku. Pikirkan dosa kita banyak, Pak. Ketika sujud itu pikirnya Allah, dosaku banyak kali, dulu pernah ini pernah segala macam, sambil baca itu. Ulang-ulang kalau kita sendiri. Baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli itu bukannya sekali, boleh kita ulang berkali-kali. Maka Nabi kalau sujud itu lama, karena beliau mengulang-ulang bacaan-bacaan itu. Itu caranya. Kalau kita nggak tahu, gimana kita mau khusyuk? Ya, begitu. Wallahu a'lam. Masih ada mungkin terakhir? Ya. Mengenai tertib dulu, misalnya ada saya lihat jemaah muda dia sudah buka tangan baru kepala. Tangan dulu, muka baru kepala. Berarti tidak tertib. Enggak sah wudunya, batal. Karena dalam kitab fikih itu semua tertib itu adalah rukun wudu. Jadi kalau tidak tertib, maka tidak sah wudunya. Atau ada orang cuci tangan dulu, besok baru wajah, baru kepala, itu enggak sah wudunya, Pak. Dia harus tertib ya. Tertib itu artinya berurutan sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran. Kalau dibolak-balik, maka tidak sah. Tapi kalau lupa, nggak sadar, nggak ada yang ingatkan, nah itu lain cerita. Tapi kalau sengaja, maka itu tidak boleh. Harus. Ya. Kalau kita tahu ada teman kita yang salah wudu, kemudian kita diamkan. Kalau kita tahu ada orang yang salah ketika berwudu, kemudian kita diamkan, sebetulnya ya kita berdosa juga ya. Karena apa? Karena kita punya ilmu. Ini disebut dengan ilmu itu wajib disampaikan. Apalagi hal-hal darurat seperti itu. Ya, sampaikan dengan baik. Nggak apa-apa, Pak. Jadi Hasan Hussein itu ketika mereka kecil, ini dalam sebuah riwayat, Hasan Hussein cucu Nabi, ketika mereka masih kecil gitu kan, ada orang tua salah dalam berwudu, nggak tepat wudunya, maka mereka ya berkata dengan baik, mereka berdua, kemudian mereka mencontohkan wudunya Nabi dulu seperti ini, walaupun dia nggak kenal dengan orang itu, ya nggak apa-apa, Pak. Ya pelan-pelan saja dengan bahasa kita, sayang, kasihan kita sama dia kan, dia sholat tapi wudunya nanti tidak sempurna, nggak sholatnya nggak sah. Kalau berdosa sih ya jangan sampai kita katakan berdosa ya, tapi kita disitulah kita harus berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ini larinya ini pedoman hidup kita ini Muhammadiyah itu kan, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baik, wallahu alam, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai sini dulu. InsyaAllah pada pertemuan mendatang kita akan bahas lagi tentang masalah-masalah yang lain sesuai dengan urutan yang ada dalam buku tarjih ini. Terima kasih. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.